Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan setelah UTS ini kita bahas masuk ke sub project ya. Jadi nanti kita akan bagi menjadi 3 sub project 1, 2, 3 untuk membuat sebuah project besar, yaitu sebuah sistem informasi yang lengkap. Kalau kemarin kalian hanya masih sampai ke pengelolaan data admin dan pengelolaan data barang, sekarang kita coba tambah untuk pengelolaan master datanya. Nih, coba kita lihat sih apa yang dimaksud dengan master data. Nah, kita review lagi bagaimana sebuah perancangan perangkat lunak itu dilakukan. Nah, yang pertama itu adalah requirement analysis ya, atau analisa kebutuhan, kemudian perancangan, implementasi atau coding, testing itu adalah pengujian, baru kemudian kalau ada kesalahan maintenance. Seperti ini adalah siklus yang paling simple. Kemudian kalau kita mulai ke tahap pertama, analisa kebutuhan, kalau kita breakdown sistem yang kemarin kita buat gitu ya, kemarin itu kita bikin sistem yang seperti ini kebutuhannya. Ada 2 pengguna, admin dan kasir. Kemudian admin memiliki hak akses login logout, kemudian dia bisa mengelola user. Kemudian coba kita tambah mengelola data barang, mengelola data transaksi, melihat dan menghapus log. Kemudian kasir, ada user kasir yang bisa login, logout, mengubah profile. Nah, jadi bisa merubah profile itu seperti password gitu ya. Kemudian mengelola data barang dan data transaksi. Kemudian sistem juga bisa menyimpan log aktivitas untuk semua user. Nah, seperti ini kira-kira analisa kebutuhan yang paling mendasar dalam sebuah sistem informasi penjualan. Nah, yang kemarin sudah kalian buat itu adalah ya, login logout untuk kasir, untuk admin, kemudian login logout untuk data barang. Nah, seperti ini. Artinya kita akan menambahkan beberapa fitur ya, seperti ini. Nah, ini yang belum kita tambahkan. Nah, dalam perancangan sistem kita bisa membuat berbagai macam model perancangan ya. Yang saya gunakan biasanya adalah use case, kelas diagram, dan sequence diagram. Kenapa kok saya pilih ini? Karena use case itu sifatnya umum, yang umum ya. Kalau sequence itu yang khusus. Oke. Kalau kelas diagram ini lebih ke coding, bagaimana kita membuat aplikasinya. Kalau use case itu bagaimana kita menggambarkan fitur-fiturnya gitu ya. Kemudian untuk database kita gambar menggunakan IRD. Nah, coba kita lihat ini perancangan sistem use case yang sudah saya buat. Ini perancangan IRD. Kalau kita lihat ini ya, ini satu use case, mengelola user, mengelola barang, login logout, mengelola transaksi, mengelola aktivitas. Jadi yang belum kita coding sama sekali adalah aktivitas dan transaksi ya. Nah, sementara untuk perancangan database, sekarang kalau kemarin itu tabelnya tidak ada relasi, sekarang saya munculkan ini relasi mengelola. Jadi user ada yang mengelola barang gitu ya, atau menjual barang seperti itu. Nah, ini sekarang kita mulai dari persiapan database. Kalau kemarin itu kalian sudah membuat ini user, kalian juga sudah buat barang, sekarang tambahkan tabel log dengan tanggal, user, dan aktivitas. Jadi nanti setiap ada input output data kita simpan. Kemudian ini juga kita tambahkan data harga jual gitu ya. Ini juga kita tambahkan nama
Nah, coba sekarang buka database kalian dan tambahkan atribut ini jika satu tabel ini. Nah, kemudian kemudian lanjutkan dengan persiapan antarmuka. Jadi tambahkan satu menu log aktivitas di sini. Isinya kira-kira nanti seperti ini ya. Tanggal sekian, usernya siapa, aktivitasnya apa. Nah, kayak gitu. Dimana ini letaknya? Di admin ya. Di admin. Oke, silakan tambahkan seperti ini. Ini menu, ini internal frame ya, iframe. Oke. Kemudian untuk profil saya ini ada di sub menu kasir. Kemudian ini internal frame-nya ya, ada nama, ada username, password. Nah, kemudian di sini ada button edit. Jadi kita bisa merubah password. Kasir itu kan nggak bisa akses tabel user kan, jadi dia dikasih akses untuk merubah profile itu. Oke, bisa dipahami ya, ini milik beranda admin, ini beranda kasir gitu. Kita tambah 2 fitur sekarang. Nah, sesuaikan proyek dengan database. Sebelumnya kita nggak punya tabel nama, sekarang kita tambahkan ya. Nah, tambahkan, kalau kemarin cuma 3 kolom, sekarang 4, tambah ya. Oke, kemarin nggak ada harga jual, sekarang kita kasih harga jual. Nah, tambah ya. Oke, kemudian kita mulai dari mengelola log activity ya. Ini kita tambahkan ini use case ini, jadi bisa menyimpan, bisa melihat gitu ya. Untuk yang transaksi kita lakukan minggu depan. Nah, kita mulai dari membuat kelas log activity. Ini gambaran atributnya, ini metodenya. Siapkan, namanya adalah kelas log activity, bikin kelas baru. Nah, kira-kira metode data log isinya seperti ini. Data log, get data log itu adalah kita gunakan untuk mengambil data. Berarti yang kita gunakan query-nya adalah select star from log. Isinya kan tanggal, user, dan aktivitas. Oke. Terus untuk insert log ini, jadi setiap kali ada aktivitas kita tambahkan, berarti query-nya adalah insert into log, seperti itu ya. Oke. Kemudian delete log, query-nya adalah delete from log. Sebenarnya ini bisa diberi, bisa tidak, tapi untuk kita belajar saja, log itu kan biasanya nggak bisa dirubah ya, riwayat itu. Nah, jadi kalau mau dikasih nggak apa, nanti kalaupun nggak dikasih kita hilangkan saja batanya. Jadi ini untuk belajar aja. Kalau diedit memang nggak bisa ya, log itu nggak bisa diedit. Oke, kita mulai dari codingnya. Yang internal frame, master, user, dan barang, kalian tambahkan satu konstruktor masing-masing. Kalian tambahkan nama di sini, kemudian kalian kasih ini identitas siapa yang melakukan gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk metode get tanggal seperti ini untuk mengakses tanggal. Nah, kemudian untuk memanggil konstruktor di parameter, nah, sekarang yang dipanggil adalah yang sudah ada parameter namanya gitu ya. Kalau kalian belum manggil yang nggak ada parameter nama, nanti nggak ada log yang masuk. Ini untuk insert log, ini insert log. Oke.